Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Kartika dengan NPM 212171043 dari kelas B akan membahas materi mengenai geohistoris Asia Selatan. Geografi kawasan Asia Selatan. Negara Asia Selatan meliputi Bangladesh, Bhutan, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, dan India. Asia Selatan terletak di bagian sebelah selatan yang berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Ini sering digunakan secara sinonim dengan nama anak benua India. Meskipun istilah terakhir kadang-kadang digunakan lebih terbatas merujuk pada negara Bangladesh, India, dan Pakistan saja. Wilayah ini dibatasi di utara oleh serangkaian pegunungan, yaitu Pegunungan Hindukush di barat laut, Pegunungan Karakoram di utara tengah, dan Himalaya di timur laut. Di selatan, pegunungannya adalah daratan Indo-Gangga, terbentuk dari gabungan daratan aluvial Sungai Indus, Gangga, dan Brahmaputra yang terletak di depresi marginal dalam yang membentang ke utara dan sejajar dengan jajaran utama pegunungan Himalaya. Wilayah Asia Selatan ini merupakan rumah bagi salah satu peradaban yang paling awal yang diketahui di dunia. Peradaban Indus misalnya. India adalah salah satu pusat peradaban di dunia yang pada masa itu selain Cina dan Timur Tengah dan juga Eropa. Letak peradaban terbesar bangsa India terletak di peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban Sungai Indus yang dialiri oleh 5 anak sungai, yaitu Jhelum, Sena, Bravi, Beas, Sutli, dan yang kemudian dikenal dengan sebutan Punjabi, yaitu daerah 5 aliran sungai. Peradaban lembah Sungai Indus sebanding dengan peradaban sungai Mesopotamia, lembah Sungai Huangho, dan Mesir. Perkembangan agama Hindu sebagai dampak dari kedatangannya bangsa Arya ke India yang merupakan menjadi faktor utama munculnya agama Hindu. Agama Hindu mempunyai usia yang cukup tua dan panjang dan merupakan agama yang pertama kali dikenal oleh umat manusia pada saat itu. Tetapi pada kenyataannya Hindu telah menganut kepercayaan monoteisme. Prinsip ketuhanan pada agama Hindu adalah Trimurti. Perkembangan agama Hindu di India pada dasarnya terjadi selama 4 fase. Yang pertama ada zaman Weda, yang kedua ada zaman Brahmana, yang ketiga ada zaman Upanishad, dan yang keempat ada zaman Buddha. Zaman Weda disinyalir telah berkembang pada masa peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Bangsa Arya sendiri telah menyembah beberapa dewa, diantaranya ada Dewa Agni, Dewa Paruna, Dewa Payu, Dewa Indra, Dewa Siwa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kepercayaan terhadap dewa-dewa tersebut hanyalah sebuah manifestase dari perwujudan Tuhan Yang Maha Esa, yang mengatur dan berkuasa atas alam semesta yang disebut Tra. Pada fase tersebut, masyarakat India dibagi menjadi beberapa kelompok lapisan masyarakat yang meliputi ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Pada masa Brahmana, kekuasaan terbesar pada kehidupan agama yaitu pada kaum Brahmana yang telah mengantarkan persembahan kepada para dewa. Zaman Brahmana ini ditandai dengan mulai tersusunnya tata cara tentang upacara agama. Sehingga inti dari ajaran agama Hindu adalah terdapat 3 kerangka dasar ajaran agama Hindu. 3 kerangka dasar tersebut berperan kuat dalam mengatur peribadatan pemeluk agama Hindu. 3 kerangka dasar itu adalah Tawa, Susila, dan Yajna. Tawa merupakan konsep pencaharian kebenaran yang diuraikan dalam ajaran filsafat yang disebut Tawa. Tawa ini merupakan filsafat yang diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut pranama. Ada 3 cara penyerapan pokok yang disebut dengan Tri Pranama. Tri Pranama ini menyebabkan akal budi dan
pengertian manusia dapat menerima kebenaran yang hakiki melalui konsepan tawa tadi, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan kepercayaan. Kepercayaan dan keyakinan dalam agama Hindu disebut dengan srada.